Sudah memasuki minggu kedua bulan Desember 2022. Nah, teman-teman sahabat sosial, kita merekap kembali beberapa program bantuan tunai yang disalurkan di minggu kedua ini sampai dengan akhir Desember 2022. Setidaknya di sini dalam catatan kami ada 8 bantuan tunai yang disalurkan di pertengahan Desember ini sampai dengan akhir tahun 2022. Teman-teman sahabat sosial, jika ingin mendapatkan pencerahan, silakan disimak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Selamat datang di channel kami Dunsana Emril. Kita tentunya kembali mengabarkan informasi perkembangan program bantuan pemerintah, serta kita juga mengabarkan informasi penting dari pusat, baik itu dalam program terbaru, kebijakan terbaru yang akan segera diterapkan atau yang sudah dilaksanakan. Tujuan kami tentunya memberikan pencerahan untuk kita semua. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa disupport terlebih dahulu, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Nah, teman-teman sahabat sosial, di pertengahan Desember ini sampai dengan akhir Desember, sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga tuntas nanti sampai dengan akhir tahun 2022, penyaluran program bantuan pemerintah. Di awal tahun depan 2023 kembali ditetapkan bantuan-bantuan apa saja yang dicairkan dan siapa saja penerima manfaat program bantuan dari pemerintah ini. Jadi teman-teman, kami merekap ataupun mencatat ada 8 bantuan tunai yang dicairkan mulai pertengahan Desember ini sampai dengan akhir tahun 2022. Dari beberapa program bantuan yang kami catat ini, ada yang kembali dicairkan setiap bulan atau ada juga bantuan yang terakhir pencairannya di bulan Desember ini. Sehingga yang tidak dapat program bantuan jangan menunggu lagi. Penetapan ini telah dilaksanakan bahwa penerima bantuan tunai untuk bantuan utama ataupun bantuan tambahan, sehingga teman-teman yang secara reguler menerima program bantuan, datanya akan diverifikasi setiap bulannya. Oke, langsung saja dari 8 bantuan tunai ini kami akan jelaskan satu persatu tentunya. Yang pertama yaitu program Kartu Prakerja. Ini sudah banyak mengetahui informasi terkait program Kartu Prakerja, bahwa di bulan Desember adalah gelombang terakhir untuk gelombang ke-47 dan tidak ada lagi proses pembelian pelatihan, penyelesaian pelatihan karena sudah ditutup oleh pihak manajemen program Kartu Prakerja, sehingga tinggal proses pencairan insentif yang telah ditetapkan 2,4 juta rupiah. Nah, teman-teman sahabat sosial, program Kartu Prakerja ini informasi di tahun depan 2023 kembali dilanjutkan dengan skema yang berbeda. Penjelasan poin-poin pentingnya telah kami sampaikan di video kami sebelumnya. Linknya ada di bagian deskripsi. Judulnya seperti ini. Yang ingin mengetahui terkait informasi secara lengkap, silahkan disimak video tersebut. Kita lanjut lagi di poin yang kedua, yaitu bantuan PKH. Nah, ini program reguler dari Kementerian Sosial. Bantuan PKH disalurkan untuk 10 juta KPM dengan nilai insentif tentunya berbeda-beda masing-masing KPM sesuai dengan komponen anggota keluarganya yang ada dalam kartu keluarga yang lolos verifikasi. Tentunya itulah nilai bantuan yang dicairkan. Jadi teman-teman, dalam setiap komponen-komponen yang telah ditetapkan tersebut, mulai dari komponen ibu hamil,
anak usia dini, kemudian komponen pendidikan, komponen lanjut usia, dan komponen penyandang disabilitas. Dan itu nilai insentifnya berbeda-beda. Jika teman-teman memiliki 4 komponen full yang lolos verifikasi, nah itu bisa maksimal mendapatkan 3 juta lebih tentunya. Nah teman-teman sahabat sosial, pencairan PKH di bulan Desember ini adalah terakhir untuk PKH tahap keempat. Nanti kembali lagi di PKH tahap pertama tahun 2023. Kemudian poin yang ketiga yaitu bantuan BPNT. Nah ini sama ya, dari Kementerian Sosial juga. BPNT nilai insentifnya Rp200.000 per bulan, diberikan kepada KPM 18,8 juta KPM. Berbarengan proses pencairannya melalui PT Pos Indonesia untuk periode tahun 2022 ini. Bantuan langsung dicalurkan 3 bulan sekaligus, tahap 10, 11, dan 12. Jadi teman-teman sahabat sosial, ada nilai insentif bantuan Rp600.000 untuk penerima KPM BPNT. Apalagi penerima PKH juga masuk, dan penerima BPNT itu bisa double jutaan rupiah yang bisa diterima. Kemudian selanjutnya poin yang keempat, nah ini teman-teman, bantuan subsidi upah. Bantuan BSU gaji ini ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena memang datanya diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman sahabat sosial, pekerja yang aktif kemudian yang memiliki gaji 3,5 juta rupiah ke bawah, nah itu mayoritas mendapatkan program BSU gaji dengan nilai insentif Rp600.000. Catatan teman-teman, BSU gaji proses pencairannya hanya 1 kali pencairan. Jadi tidak akan ada lagi pencairan berikutnya karena memang anggarannya sudah ditetapkan untuk 16 juta pekerja. Jadi teman-teman, data terakhir sudah hampir mencapai final proses penyaluran, karena kalau kita lihat di akhir November saja sudah 11 juta lebih penerima BSU yang sudah mencairkan dana bantuan. Jadi tinggal sedikit ya teman-teman, sekitar 20% kurang lagi untuk proses penyaluran bantuan BSU gaji ini. Mudah-mudahan sesuai target, yaitu sampai dengan akhir tahun tuntas penyaluran bantuan BSU gaji ini. Kemudian lanjut teman-teman sahabat sosial, poin yang kelima yaitu program PIP anak sekolah. Nah, program PIP anak sekolah sama teman-teman ya. Bulan Desember terakhir proses penyalurannya untuk anggaran tahun 2022. Yang masih menanyakan, mereka sudah cair di bulan Maret yang lalu atau April yang lalu, apakah bisa cair kembali di bulan Desember ini? Jadi teman-teman, proses penyaluran PIP anak sekolah ini hanya 1 kali 1 tahun anggaran. Jadi yang sudah dapat di awal tahun yang lalu itu dicairkan kembali nanti di awal tahun 2023 dengan catatan masih lolos verifikasi dan merupakan peserta didik aktif dalam data Dapodik. Nah teman-teman, PIP anak sekolah ini diberikan saat ini pencairan termin ketiga, yaitu Oktober, November, dan Desember, yang mana sisanya masih ada dari kuota 17,9 juta siswa. Jadi teman-teman, insentif Rp450.000 sampai dengan Rp1 juta diberikan melalui bank penyalur BRI dan Bank BNI. Nah teman-teman sahabat sosial, melalui informasi di media sosial grup, itu sudah banyak yang mencairkan bantuan PIP anak sekolah. Silahkan koordinasi dengan pihak sekolah, satuan pendidikan, ataupun teman-teman langsung koordinasi dengan bank penyalur, apalagi yang sudah melakukan proses aktivasi rekening. Kemudian lanjut teman-teman sahabat sosial, ini poin yang ke-6 yaitu BLT BBM tahap kedua. Nah teman-teman, ini secara bersamaan cair dengan PKH dan BPNT. Bahwa BLT BBM tahap kedua ini terakhir juga proses penyalurannya, yaitu senilai Rp300.000. Nilai insentif tersebut dilakukan proses penyaluran di Desember ini untuk tahap kedua, yaitu alokasi bulan November dan Desember.
Nah, teman-teman, BLT BBM tahap kedua ini bahwa terakhir pencairannya di tahun depan tidak akan ada lagi proses penyaluran, bahwa untuk BLT BBM tahap kedua diberikan untuk 20,65 juta penerima manfaat, mayoritas yaitu penerima PKH dan BPNT. Nah, teman-teman, untuk informasi selanjutnya nanti kita akan sampaikan apakah ada informasi terbaru dari Kementerian Sosial untuk anggaran tahun 2023. Lanjut teman-teman, sahabat sosial, yaitu poin selanjutnya yang ketujuh, yaitu bantuan lansia tunggal telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Ini program bantuan permakanan dalam satu hari, yaitu nilainya Rp21.000, namun diberikan dalam bentuk makanan. Ada tim-tim yang telah ditunjuk oleh Kemensos untuk mengantarkan makanan kepada lansia tunggal. Syarat-syaratnya seperti tampilan di atas ini, teman-teman baca sendiri. Syarat usia, lanjut usia 75 tahun ke atas, kemudian merupakan anggota lansia tunggal, keluarga kurang mampu, tercatat dalam data DTKS. Jadi teman-teman bisa baca sendiri syaratnya. Kemudian untuk penyandang disabilitas juga menerima program bantuan sosial dalam bentuk program bantuan permakanan ini. Lanjut usia, penyandang disabilitas tunggal juga menerima program bantuan ini. Kemudian terakhir teman-teman sahabat sosial, yaitu program bantuan BLT Dana Desa. Nah, BLT Dana Desa ini terakhir bulan Desember 2022. Perlu diketahui teman-teman, karena telah ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT, untuk tahun depan tidak ada lagi proses penyaluran BLT Dana Desa ini dengan nilai insentif Rp300.000 per bulan. Pencairannya dalam 1 tahun penuh. Diberikan kepada keluarga kurang mampu yang tidak menerima program PKH BPNT dari Kementerian Sosial, itu diberikan bantuan BLT Dana Desa. Nah, teman-teman, nanti kita sampaikan lagi informasi terbaru di tahun 2023. Lanjutan apakah ada info program-program ataupun kebijakan terbaru terkait bantuan yang dilakukan melalui Kementerian Desa dan PDTT. Jadi teman-teman, itu informasi terkait penyaluran perkembangan sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Ada yang dilanjutkan tahun depan, ada yang dihentikan sampai dengan Desember 2022 ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share ke media sosial yang lainnya. Jangan lupa di-like tentunya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.